Buat teman-teman yang di bawah mungkin bisa mulai naik ke atas. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Shalom, buat teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di Ruko ya, yang bergabung bersama kita di PDKK secara onsite maupun yang ada di Zoom dan di YouTube. Sekali lagi saya sapa shalom, selamat malam. Shalom. Puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan pada malam hari ini, kita boleh bersama-sama boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Tuhan begitu baik sehingga kita boleh diberikan kekuatan di tengah-tengah masih pandemi yang masih berjalan sampai saat ini. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu semuanya kita akan puji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita loncat-loncat ya, tentunya loncat-loncat kita tentunya dengan cara berdiri ya. Mari saya undang Bapak Ibu semua kita loncat-loncat malam hari ini. Kita ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu baik, sungguh amat baik, kasih setianya tak pernah pudar. Yuk. Tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dengan senyum hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, amat baik, sungguh amat baik, kasih setianya untuk lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita penuh dengan semangat, kita tepuk tangan penuh dengan sukacita karena Tuhan itu baik. Kita menyatakan kebaikan Tuhan tentunya dengan sukacita ya. Dari raut wajah Bapak Ibu semua bisa kelihatan walaupun pakai masker ya. Mata bercerita. Oke. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, hari berganti hari, pernah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Siap-siap teriakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi jempolnya di atas. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Yang percaya bahwa dan merasakan kebaikan Tuhan, kita lambaikan tangan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Nah, sapa kiri kanan dengan senyuman ya. Malam ya. Buat Bapak Ibu semua yang ada di Zoom juga tentunya merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Silakan kita siapkan hati kita dengan yang ada di ruku. Persilakan untuk duduk. Kita akan awali persekutuan doa malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Engkau baik ya Bapa. Malam hari ini kami ingin menyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami.
kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Mari kita katakan, aku mengasihimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Mari katakan dengan sepenuh hati kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Bapa Engkau baik, yes Lord. Bapa Engkau sungguh baik Tuhan. Ku baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Mari. Aku memujimu. Amin. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Puji Dia. Aku memujimu. Amin. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Bapa ku cinta Kau. Sekali lagi ku nyanyi haleluya. Haleluya. Bapa cinta Kau. Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih pada Terima kasih Yesus. buat segala kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapa. untuk segala kebaikan-Mu Kasih Tuhan. di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sungguh amat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Begitu banyak ya Tuhan kebaikan yang boleh kami terima di dalam hidup kami hingga hari ini. Kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang masih boleh Tuhan percayakan untuk kami boleh miliki. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nikmat dan penyertaan-Mu yang selalu sempurna sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang saling mendukung, yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan untuk setiap pergumulan permasalahan yang boleh kami lalui bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-jawaban doa kami. Kau tidak pernah terlambat sedetik pun. Kau menjawab doa dan pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Banyak sudah hal baik yang kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kau layak kami tinggikan, kau layak kami puji pada malam hari ini. Malam hari ini kami bersatu di tempat ini, di Zoom maupun di YouTube. Kami bersatu padu, kami ingin mengikarkan kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, bimbing kami dan pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada di tempat ini. Shalom, selamat datang semuanya. Terima kasih buat kebersamaan kita dan saudara-saudara kami yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ya, shalom, kami ucapkan terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, daripada duduk terus, yuk kita berdiri, yuk kita mau menyanyi, menari buat Tuhan. Yang di Zoom dan YouTube di rumah juga boleh lakukan yang sama ya. Oke. Kita umat yang dipanggil dan dipilih Allah, kita mau menari bagi Dia. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, menghadapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Janganlah panggilannya untuk mengerti firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus yang Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Coba sama-sama track, gitu. Haleluya, ada sukacita Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibuku. Nah, saya sebelum masuk penyembahan, mungkin ada yang mau kesaksian, yang lain boleh silakan duduk dulu. Silahkan yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, 1 atau 2 menit saja. Ada? Atau mungkin yang ada di Zoom, ada yang mau kasih kesaksian? Siapa ini? Masa sih nggak ada kebaikan Tuhan? Pak Made.
Silakan Ya, Pak, di ya, sebelah saya di ya, sini baik, Pak. baik. Ya. Baik, terima kasih, 2 selamat menit ya malam. Pak, Ya. paling lama. Seperti tadi di pembukaan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa umatnya. Amin. Ya, memang 2 tahun selama COVID ini kami mengalami ya sesuai dengan pandemi, gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama pekerjaan saya. Oh kayaknya Betul. Bapak harus bergeser ke sini supaya kelihatan. Kelihatan. Oh, ya. Oke, terima kasih Bu Efri. Jadi gelombang pertama pekerjaan saya mengalami badai krisis. Kami dirumahkan selama 7 bulan. Kemudian bekerja lagi. Datang lagi gelombang kedua, dirumahkan lagi. Lebih lama lagi, 12 bulan. Selama 12 bulan tanpa penghasilan 1 rupiah pun. Ya puji Tuhan kami masih hidup. Kami masih bisa makan. Ya, cara Tuhan banyak. Tuhan berkati melalui talenta istri saya. Jadi selalu ada makanan di meja makan kami. Bahkan kadang sampai marah-marah karena tidak kami makan karena terlalu sering. Ya, ada pesanan gitu. Ya puji Tuhan, Tuhan telah menjawab. Bahkan jawaban Tuhan hari ini membuat saya bingung. Tuhan langsung kasih jawaban, tidak pernah terpikirkan. Ya puji Tuhan. Ya mudah-mudahan ini jalan Tuhan. Dan Tuhan menjawab kebingungan saya malam hari ini. Tuhan begitu baik. Ketika menjawab membuat saya bingung. Ya, mudah-mudahan Tuhan kasih pencerahan buat saya untuk tidak salah memilih. Terima kasih Bu Efri. Ya, terima kasih banyak Pak Made. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, orang yang setia, berharap dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kecewa, itu janji Tuhan ya, dan buat kita semua. Dan hari ini kita boleh bersyukur karena Pak Made boleh mulai bekerja di tempat yang baru, bahkan ditawarkan di 2 perusahaan. Hebat ya, kalau Tuhan mau kasih itu luar biasa. Nah, istrinya yang semakin hari juga kalau kita bilang 2 tahun gak ada penghasilan, harusnya kan kering kerontang ya enggak sih, tapi ternyata istrinya semakin hari semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu artinya Tuhan enggak pernah lalai memelihara, amin. Ya, ini keluarga yang diberkati Tuhan dan kita patut bersyukur ya. Bapak Ibu, jadi yang masih mencari pekerjaan atau usaha jangan takut, percayalah Tuhan kita sanggup memberikan yang terbaik bagi kita, amin. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia karena Dialah Allah yang layak untuk disembah. Amin. Allah Bapa yang dan pikiran kami Tuhan untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, karena kerinduan kami untuk boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus untuk berkarya di dalam hati dan pikiran kami umat-Mu yang bergabung pada malam hari. Biarlah kami boleh menyembah Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah, bersama para kudus di surga dan bala tentara sorgawi. Kami menaikkan pujian ini kepadamu Tuhan. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku, Kaulah sumber
Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau Layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupan. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Kau yang layak. Benar hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kau yang Hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan.
papa. Sikiara naya la mahira sakara patakara papa papa papa. Orana ya la masikiala naya la masikiala naya la masikiala naya la masikiala naya la sakara papa 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 ibana yara mahira sakara patakara pas kiala nayala kiala nayala mahira sakara pa. Engkaulah Allah yang layak dipuji, Engkaulah Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Sikiala nayala masikiala nayala masikiala nayala katakan layak Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, Kau layak berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja
Bermulia namamu besar, bermulia. Haleluya, haleluya Yesus. Bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang layak ditinggikan dan dipuji Tuhan. Seumur hidup kami mau terus memuji dan meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, pada saat kami ada dalam hadirat-Mu, kami Engkau izinkan untuk mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami menawan segala pikiran yang sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran yang melayang-layang kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memohon Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi saudara kami Selo, dan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Sucikan, kuduskan dan layakkanlah Selo Tuhan. Biar hikmat yang daripada Tuhan tercurah atasnya dengan urapan-Mu yang baru, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memerdekakan setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami menaikkan doa dan permohonan ini dengan ucapan syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih Tuhan. Shalom. Yang onsite shalom, yang di Zoom dan di YouTube juga shalom. Syukur pada Allah seperti kembali ke rumah gitu ya. 2 tahun lebih ya kita nggak ketemu, kita cuma ketemu online, tapi syukur pada Allah. Malam hari ini kita boleh bersekutu bersama untuk mengalami kasih Tuhan dan untuk menceritakan betapa baiknya Allah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah Tuhan kita. Oke, sahabat-sahabat Els yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini sebuah tema yang baik untuk kita renungkan bersama. Untuk itu tolong buka satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Roma 12 ayatnya yang ke-11. Saya rindu Bapak Ibu kita coba renungkan dan kita coba maknai firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Untuk itu mari kita coba maknai firman Tuhan. Saya awali dari Roma 12 ayatnya yang ke-11. Silakan yang ada di ruangan ini tolong bacakan satu orang. Ayatnya pendek dan mungkin kita sudah sangat familiar dengan ayat ini, bahkan ada lagunya gitu ya. Silakan. Roma 12 ayat 11 atau kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah kendor kerajinan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi sama-sama, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Sahabat-sahabat Els yang terkasih Tuhan, bermula dari sebuah curhat dari seorang anak Tuhan, seorang pekerja juga gitu ya, seorang pelayan Tuhan juga gitu ya. Dan kita sungguh boleh melihat keadaan hari ini puji Tuhan sudah lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya gitu ya. Tetapi kita masih ada di dalam kondisi yang belum totally kita keluar, masih ada dalam masa pandemi. Nah, cerita ini dimulai seperti ini. Jadi ceritanya dengan tetap protokol kesehatan, kita ngopi sama-sama. Dia seorang pekerja profesional. Padahal ya, ini padahal loh. Saya tahu keleluasan ini baru dimulai.
Sejak presiden kita memberikan sebuah statement bahwa bisa mulai kita bekerja kembali dengan leluasa gitu ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Dan saya melihat itu belum terlalu lama. Tiba-tiba sahabat saya bilang seperti ini, aduh bro, gue perlu healing. Hah? Healing apaan? Emang lu sakit gitu ya? Enggak, pengen healing aja. Kayaknya wah, tantangan pekerjaan hari ini begitu sangat berat. Perpindahan dari work from home terus pindah ke work from office itu sangat berat. Kayaknya gue stres banget gitu ya. Dalam hati saya bilang, oke, saya tidak bekerja, saya profesional di kantor. Tetapi ini waktu pembicaraan ini terjadi itu hitungan mungkin belum lebih dari sebulan lah. Waktu normalnya gitu. Dalam hati, hey, ini baru sebulan. And then lu bilang capek gitu. And then lu bilang, kayaknya gue perlu healing gitu kan. Kita tahu ya di Instagram sekarang banyak banget healing ini, di mana-mana healing gitu ya. Dalam hati kok banyak orang penyakitan gitu ya. Ya, tapi healingnya bukan ke rumah sakit, bukan ke dokter, tapi ke tempat-tempat wisata gitu ya. Wah, keren-keren. Healing sekarang tuh keren-keren saya bilang. Satu, pekerja profesional. Saya ketemu lagi dengan seorang sahabat, kita ngobrol sama-sama, kita ngopi, dia bilang, bro gue capek banget. Capek apaan? Capek fisik? Wajar. Enggak, gue kok ngerasa kayak kosong gitu. I feel so exhausted gitu, kayak ngerasa empty aja, ngerasa kosong. Pelayanan gue tuh kayaknya kosong banget. Kayaknya pelayanan online itu kayaknya enggak ada urapannya. Saya mulai bingung, pelayanan online enggak ada urapannya. Terus selama 2 tahun ini apa yang kita lakukan? Nah, dari 2 situasi, 2 kondisi ini saya berefleksi secara pribadi. Apakah ini fakta yang sedang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita? Entah kita profesional, entah kita pelayan Tuhan, entah kita mahasiswa, entah kita pekerja. Apakah kelelahan-kelelahan seperti ini sedang terjadi? Bahkan di saat keadaan sudah berubah untuk menjadi lebih baik. 2 tahun ini kita diizinkan Tuhan untuk mengalami retret pribadi. 2 tahun lebih kita diizinkan Tuhan untuk kembali bersekutu bersama dengan keluarga. Mungkin selama ini kita sibuk sendiri, yang bekerja ya kerja, yang ya suami sibuk kerja, istri sibuk kerja mungkin atau menghabiskan uang suami atau apa, anak-anak sibuk sekolah. Tapi justru 2 tahun setengah ini kita bisa kumpul sama-sama. Tapi anehnya, kumpul sama-sama keluarga, bilang perlu healing. Nah lu kan kumpul sama keluarga, harusnya udah healing dong. Tapi kejadian ini aneh sekali, sebuah dinamika yang aneh. Belum lagi, keadaan udah jauh lebih baik. Dulu zaman-zamannya kita misa online gitu ya. Wah, doa, Tuhan pengen misa ke gereja. Tapi apa yang terjadi waktu udah dibuka? Lebih nyaman dengan misa? Bukan Selo yang ngomong. Lebih enak online. Karena kalau offline, misa offline, harus pakai baju resmi. Kan kalau online bisa dasteran. Bisa celana pendek kan. Bisa belum mandi langsung misa. Langsung menghadap hadirat Tuhan. Come on. Aneh kan dinamika seperti ini. Belum lagi dalam kehidupan persekutuan doa. Tuhan aduh pengen nih rindu ngumpul di Ruko Roxy. Pas sudah dibuka bulan Juli, yang datang timnya doang. Hei teman-teman di Zoom dan di YouTube, kalian kemana? Kamu ditunggu di tempat ini. Yang ada di ruangan ini katakan, amin. Dengar gak? Kamu ditunggu di ruangan ini. Yang di ruangan ini kangen sama kamu semua. Lah Selo aja dari Kelapa Gading datang kok. Menikmati perjalanan. Udah lama gak ngelihat truk gede. Karena biasanya dari depan mall itu langsung naik layang, langsung turun, langsung ke Bandung. Biasanya cuma lihat Delta Mas sebelah kanan, cuma lihat logo-logonya. Sekarang, tadi, puji Tuhan. Lihat lagi pengalaman, wow truk gede-gede ya. Karena kan truk gak bisa naik di layang. Wah harus nyalip kanan kiri di tengah truk dan di tengah bis. Sebuah pengalaman.
Wih, warga Yakobus Kelapa Gading aja datang ke ruangan ini. Kamu kemana? PD berikutnya tanggal 31. Minggu depan. 3. Tanggal 3 datang. Amin. Saya tanya dia, jangan jawab di sini. Yang di Zoom, yang di YouTube. Amin ya, tanggal 3 kumpul di tempat ini. Tapi ini fenomena. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukan soal ngumpul atau gak ngumpulnya. Tetapi kita harus cek spiritualitas kita. Ada apa dengan kita? Kok kondisi jauh lebih baik, tetapi kita terlalu menikmati sebuah keadaan yang seharusnya kita udah tinggalkan. Ini sebuah tantangan iman buat setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya tertarik pada terjemahan bahasa Inggrisnya, sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Bukan sok bahasa Inggris gitu ya, tetapi firman Tuhan dalam King James Version katakan ini. Roma 12 ayat 11 bilang begini. Not slothful in business. Jangan malas dalam bekerja. Jangan malas dalam berusaha. Jangan malas dalam segala sesuatunya. Biarlah roh nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hanya orang yang rohnya menyala-nyala, mereka akan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Hanya orang yang rohnya menyala-nyala, mereka akan semangat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya orang yang rohnya menyala-nyala, mereka akan tetap semangat untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup mereka. Jadi bukan soal kondisinya, tetapi mana dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita semangat untuk melakukan segala perkara. Pertanyaannya, jangan-jangan roh kita mulai padam, api roh kita mulai kecil di saat kita bisa menikmati semua fasilitas yang Tuhan sediakan lewat media-media online. Kita bisa misah dengan usaha manapun, kita bisa misah dengan romo manapun, kita bisa ikut persekutuan doa di manapun. Saking ikut persekutuan doa di manapun, lupa datang ke Elsa. Wah, karena Rabu ini pembicaranya di sini lebih keren. Come on, this is your home. Ini rumahmu. Kalau engkau menjadikan Elsa sebagai rumah, ya pasti kita kembali ke rumah. Orang saya aja merasa seperti kembali ke rumah kok. Karena ada saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan saya bangga menyebut teman-teman ini sebagai keluarga. Nah ini penting sahabat-sahabat kasih Tuhan. Jadi bukan soal kondisinya. Yang perlu kita perhatikan, jangan-jangan apa yang ada di dalam diri kita, rohnya kita mulai padam. Atau jangan-jangan kita bersikap seperti yang tertulis dalam Matius 25 ayat 1-13. Ada yang tahu tentang apa? Gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang... Ada berapa orang gadis bodoh? Berapa yang bijaksana? Apa yang terjadi antara 5 orang bijaksana dan yang bodoh ini? Mereka sama-sama tugasnya untuk apa? Menyambut sang mempelai. Tetapi yang terjadi, mereka tertidur, mereka terbuai dengan keadaan mereka. Saking terbuai dengan keadaan mereka, mereka tidak mempersiapkan sesuatu yang penting, terutama untuk yang 5 gadis Oon ini. Mereka lupa bawa minyak. Padahal minyak itu penting sekali untuk menyalakan sebuah pelita. Dan kalau kita lihat ending dari bacaan ini, saya sangat tertarik dengan kata berjaga-jagalah. Artinya apa? Kekuatan roh kita bukan tergantung kepada situasi dan kondisi yang sedang terjadi di luar, tetapi kekuatan roh saudara, rohnya Selo, rohnya kita semua yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, tergantung kepada kemampuan kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam roh tentunya. Karena kita tahu lewat materai sakramen pembaptisan, sakramen krisma, doa pencurahan Roh Kudus, Roh Allah sudah built in di dalam diri kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 dengan jelas katakan apa? Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Artinya di dalam diri kita ada kuasa enggak? Ada dong. Roh Allah tuh ada di dalam diri kita. Dan kalau kita baca, kayaknya saya udah pernah sharingkan hal ini di sini.
Kalau kita bicara tentang kuasa, kuasa dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebut sebagai power. Dan power ini dalam terjemahan bahasa Yunani sebagai terjemahan kitab suci yang pertama dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kata kuasa atau power ini disebut sebagai dunamis. Dunamis itu akar kata dari dinamika. Dunamis itu akar kata dari dinamis. Bahkan dunamis adalah akar kata dari dynamite atau dinamit. Sesuatu yang explode, sesuatu yang meledak, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang menyemangati. Artinya apa? Kalau kita percaya bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, tentunya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat. Pribadi-pribadi yang bersukacita, pribadi-pribadi yang siap meledak untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita. Kitab suci saudara dan saya mencatat ada begitu banyak pribadi yang rohnya menyala-nyala, begitu taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Satu contoh, Nuh. Apa yang Nuh buat saudara? Ada yang tahu cerita Nuh? Noah. Di Netflix ada filmnya. Buat bahtera. Buat bahteranya di mana? Atas gunung. Ini orang nekat saudara. Bisa dibilang orang gila. Bikin bahtera bukan di pinggir pantai, tapi di atas gunung. Dan konon kabarnya, Nuh itu gak tahu bahtera seperti apa. Makanya Tuhan menjelaskan every detail. Setiap detail pembuatan ini Tuhan jelaskan. Dari bentuknya, kayunya seperti apa Tuhan jelaskan. Karena Nuh gak pernah tahu. Bahkan dari satu buku yang saya baca, konon kabarnya hari itu belum pernah hujan. Bikin perahu di atas gunung. Air dari mana? Makanya Nuh dikatain sebagai orang ODGJ. Jangan sebut kata itu, kita bisa disu nanti ya. Ini tayang YouTube lagi. ODGJ. Orang dengan gangguan, ya itu dia. Wah, Nuh dimaki-maki saudara. Tetapi coba lihat, rohnya tetap menyala-nyala. Lu mau dimaki-maki kek, mau dikata-katain kek, mau diomongin apa. Nuh tetap berpegang kepada janji firman Tuhan. Dan Nuh tetap melakukannya. Dan saudara tahu the rest of the story. Itu karena api roh yang menyala-nyala di dalam diri Nuh. Jadi konsep nyalakan apimu ini bukan bicara apinya Tuhan. Tetapi nyalakan api Roh Kudus yang ada di dalam diri saya deh. Gak usah nunjuk ke Bapak Ibu. Yang ada di dalam diri saya. Bagaimana api Roh saya ini bisa nyala. Seperti Nuh. Seperti Paulus. Yang Paulus itu juga. Seperti Paulus yang di kitab suci dan Paulus yang di ruko juga. Yang mau berusaha untuk tetap melayani Tuhan. Dengan semua tantangan, dengan semua cobaan, dengan semua caci maki, dengan semua sakit fisik yang dialami Paulus dalam kitab suci. Dan juga Paulus yang di ruko ini, bayangin ini alat canggih semua, umatnya kemana? Ini bukan titipan, walaupun tadi curhat. Saudaraku, come on. Hanya orang-orang yang punya roh yang menyala-nyala, mereka punya belas kasihan yang melimpah untuk Tuhan. Hanya orang yang rohnya menyala-nyala, mereka punya komitmen dan tanggung jawab untuk mengasihi Tuhan. Makanya gimana sih caranya untuk roh kita dapat menyala-nyala? Coba buka Imamat 6 ayat 9. Imamat 6 ayat 9. Pasti ditayangkan. Nanti tolong dibacakan sama-sama, yang di rumah juga baca. Imamat 6 ayat 9, baca sama-sama 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Poin yang pertama, sahabat-sahabat Elsa yang terkasih dan mengasihi Tuhan.
Supaya kita bisa menyala-nyala api rohnya. Seperti yang dikatakan, api yang di atas mezbah itu harus tetap menyala, harus tetap dijaga. Gimana caranya? Poin yang pertama, Imamat 6 ayat 9 katakan, saudara dan saya harus hidup intim bersama dengan Tuhan. Bangun keintiman yang kuat dengan Tuhan. Bangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Miliki jam doa, miliki pujian penyembahan yang kuat, miliki saat teduh pribadi, baca firman, download firman, hikmati firman, dan terutama lakukan firman Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, janji firman Tuhan jelas katakan apa? Hanya dekat Allahku, aku tenang. Mau masalah kek, mau ada tantangan kek, Tuhan beserta dengan kita. Dialah kota benteng, gunung batu, dan kubu pertahanan kita. 1000 boleh rebah di kiri, 10.000 boleh rebah di kanan. Tetapi catat baik firman Tuhan, saudara dan saya tetap akan tetap tegak berdiri. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jadi kekuatan kita bukan bersumber pada apa yang sedang terjadi di luar. Tetapi kekuatan kita berasal daripada Allah yang Maha Tinggi. Dialah sumber kehidupan kita. Pelajari hatinya lewat kuasa firman-Nya. Kenali pribadinya lewat kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Nah, waktu kita mengalami Tuhan, apapun sekali lagi, apapun boleh terjadi. Masa pandemi ini belum selesai, kita nggak tahu selesainya kapan. Bahkan sekarang lagi ditakut-takutin lagi dan sudah terjadi. Inflasi besar-besaran di luar sana. Banyak negara bangkrut. Sri Lanka udah bangkrut katanya. Laos katanya bangkrut dan takutnya berimbas ke Indonesia. Nah, makin banyaklah kekhawatiran kita, betul? Negara-negara di Eropa mulai inflasi tinggi. Ada ancaman perang dunia antara Rusia dan Ukraina. Nah, keadaan ini udah makin chaos, saudara terkasih dalam Tuhan. Lah kita gimana? Anak-anak Tuhan mau meresponnya gimana? Nah, keadaan ini membuat kita kecut. Membuat kita tawar hati. Sehingga kadang kita takut datang ke PD, takut datang ke misa offline, tetapi berani datang ke mall. Takut untuk datang ke Ruko Roxy, tetapi kalau ngopi di logonya hijau itu, jangan sebut dong, kita nggak dapat apa-apa dari dia. Mau, suruh misa offline, nggak mau. Tapi kongko-kongko di satu tempat yang namanya Sayap Suci itu, semua pada mau. Yang baru ditutup sama gubernur kami, DKI Jakarta. Luar biasa kan gubernurnya? Sayap Suci, luar biasa namanya ya. Tapi mau. Kan aneh saudara. Gak heran rohnya ciut, gak heran apinya padam, gak heran waktu kembali kepada realita kehidupan. Yang kayak begini gampang kolaps. Karena tidak mengandalkan Tuhan. Padahal jelas janji firman Tuhan dalam Mazmur 119. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita, terang bagi jalan kita. Artinya apa? Tuhanlah yang menerangi jalan kita. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Jalannya udah ada. Sama seperti kayak saya tahu saya harus ke sini nih. Saya tahu saya harus ke Cikarang, ke Ruko Roxy. Tujuannya jelas. Tetapi untuk sampai ke tempat ini saya harus gimana? Mau jalan kaki bisa. Tapi baru sampai di PD tanggal 3 nanti. Atau naik motor. Naik motor bisa, tapi saya harus berangkat lebih awal. Naik mobil, pilihannya pada saya. Tujuannya Tuhan sudah tetapkan. Tetapi untuk sampai ke sini, itu pilihannya saya. Demikian juga jalan hidup saudara dan saya. Tuhan sudah tetapkan jalannya. Tuhan sudah tetapkan rancangannya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang akan memberkati kita hari esok yang penuh dengan harapan. Artinya apa? Jalannya sudah Tuhan tetapkan. Yaitu sesuai dengan firman-Nya. Tetapi kebahagiaan saudara dan saya yang ciptakan. Jalan-jalannya udah ada. Tinggal jalani, hidupi seturut dengan firman Tuhan. Lakukan semua sesuai dengan firman Tuhan. Maka hidup saudara dan saya akan berbahagia bahkan di tengah masa pandemi ini saudara.
Masa kalah sama anak-anak SCBD? Mereka bisa happy loh bikin fashion show di Sudirman. Walaupun baju-bajunya ya syukur pada Allah ya. Di luar ekspektasi. Tapi mereka bisa menciptakan kebahagiaan mereka. Dengan lenggok-lenggok di catwalk ya. Citayam Fashion Week katanya. SCBD. Sudirman, Citayam. Salah satu anggotanya. Wisnu tuh. Dia bisa ciptakan kebahagiaan mereka dengan caranya mereka. Lah kita anak-anak Tuhan, kenapa kita nggak bisa ciptakan kebahagiaan kita sesuai firman Tuhan? Jaminan firman Tuhan itu iya dan amin, valid saudara. Semua yang ada tertulis dalam firman Tuhan itu akan membawa hidup saudara dan saya kepada kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Mahkota kehidupan Tuhan materaikan di dunia ini, baru nanti kita dimateraikan dengan mahkota kemuliaan kekal di surga. Artinya apa? Saudara dan saya punya hak untuk bahagia di dunia ini. Untuk hidup berkelimpahan, karena firman Tuhan jelas katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Tapi jangan dikecilkan hanya dengan kelimpahan materi. Waktu kita dapat bersyukur di tengah masa pandemi, itulah kelimpahan. Amin. Waktu kita bisa menjaga kesehatan roh, jiwa, dan tubuh kita di saat yang lain. Bukan bermaksud menghakimi teman-teman yang lain. Tetapi kita masih bisa sehat. Itulah kelimpahan yang Tuhan boleh berikan. Waktu kita semasa pandemi kemarin, semasa work from home itu kita bisa kumpul sama-sama keluarga. Itulah sukacita kita, itulah kelimpahan yang Tuhan beri. Itulah yang harus kita syukuri. Nah, orang-orang yang punya mentalitas bersyukur, sahabat-sahabatku. Wah, api rohnya menyala-nyala. Pasti menyala-nyala. Karena apa? Karena mereka tahu semua ini berasal daripada Tuhan. Tadi sebelum turun di mobil saya dengar lagu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kenapa kita gak bisa bersyukur dengan keadaan ini? Kebahagiaan Tuhan sudah tetapkan. Asal saudara, Selo, sahabat-sahabat di YouTube, sahabat-sahabat di Zoom, menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendaknya. Orang yang paling berbahagia di kehidupan ini adalah pribadi-pribadi yang mau menjalani bisnis mereka, yang mau menjalani pekerjaan mereka, yang mau menjalani studi mereka, yang mau menjalani kehidupan keluarga rumah tangga, pelayanan mereka seturut dengan kehendak firman Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang sempat drop banget. Tetapi saya sangat termotivasi dengan imannya. Ini tidak bermaksud menghakimi ya. Sekali lagi saya bercerita tentang keadaan teman saya. Dia sempat masuk jerat investasi yang salah. Ya kita tahu ya beberapa waktu lalu booming banget ya kejadian ini. Dia ketemu saya, dia sedih, dia drop. Tetapi yang menyemangati iman saya, saudara. Saya tahu hati dia hancur, saya tahu hati dia kecewa. Karena saya tahu dia main lumayan banyak, dia loss banyak banget dan nggak bisa di WD uangnya. Tetapi yang keluar dari mulutnya, dia cuma bilang begini, terpujilah Tuhan. Tuhan mendidik saya dengan cara yang mahal. Karena dia loss banyak. Tetapi waktu dia bilang terpujilah Tuhan, saya mendapati sebuah semangat. Semangat untuk bersyukur. Walaupun dia tahu dia sudah salah untuk melakukan investasi yang salah ini. Mungkin dia terlalu mungkin dia terlalu memaksakan diri atau terlalu greedy mungkin di tengah masa pandemi, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, terus tiba-tiba dapat tawaran seperti ini dengan cepat, dengan mudah kita bisa investasi uang dan menghasilkan banyak, jadi dia terjerat di sana. Dia loss banyak, tetapi yang menyemangati saya adalah waktu dia bilang terpujilah Tuhan. Tuhan mendidik saya dengan begitu sangat luar biasa dan mahal. Karena disitulah saya melihat ada sebuah iman untuk bangkit
untuk memiliki roh yang menyala-nyala. Lanjut di Imamat 6 ayat 10. Tolong dibaca lagi Imamat 6 ayat 10. Poin yang kedua, supaya api roh kita menyala-nyala. Baca sama-sama Imamat 6 ayat 10. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Sekali lagi, banyak kali diulang ayat ini. Harus tetap dijaga, apinya tetap harus dijaga. Jangan dibiarkan padam. Artinya apa? Seringkali kita yang membiarkan api itu padam. Seringkali kita terbuai, seringkali kita tidak berjaga-jaga, seringkali kita tidak waspada. Dan seringkali di tengah kondisi yang tidak menguntungkan hidup kita, kita malah memilih untuk hidup di dalam ketidakkudusan. Waktu Selo, saudara dan saya, kita semua tidak hidup seturut dengan rencana Tuhan, tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Saudara dan saya jatuh di dalam ketidakkudusan. Walaupun mungkin kita tidak lakukan dosa ketidakkudusan, tetapi waktu kita tidak melakukan, tidak taat kepada kehendak Tuhan, mohon maaf, kita semua jatuh ke dalam dosa ketidakkudusan. 1 Petrus 1 dengan sangat jelas katakan, hendaklah kamu kudus di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Sebab Allah yang memanggil saudara dan saya adalah Allah yang kudus. Waktu kita tidak taat, waktu kita tidak melakukan kehendak firman, sorry, kita tidak kudus. Kita berbuat dosa. Makanya dosa yang membuat api kita padam. Sesungguhnya Yesaya 59:1 dan 2 jelas katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang memisahkan antara kita dengan Allah jelas segala dosa, kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Makanya poin yang ketiga, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, buang semua dosa. Untuk membuat api kita menyala-nyala dan tidak padam, buang semua dosa. Buang semua kebiasaan buruk. Buang luka-luka batin. Ini penting. Yang membuat kita tidak semangat untuk menjalani hidup. Bukan karena kasih Tuhan gak ada. Ratapan 3:22-23 bilang apa? Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru rahmatnya setiap hari. Artinya apa? Selalu ada kesempatan untuk saudara dan saya memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Tetapi seringkali kita diikat oleh pengalaman masa lalu. Seringkali kita diikat oleh luka-luka masa lalu. Seringkali kita tidak bisa bergerak bebas, yaitu karena kita diikat dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Gimana mau maju? Gimana mau api rohnya menyala-nyala? Kalau kita sendiri tidak mengizinkan api itu menyala dalam diri kita. Dengan kita membiarkan hidup seenaknya. Hidup dengan tidak taat. Hidup dengan semaunya kita aja gitu. Nah ini bahaya besar. Ini masa transisi loh saudara terkasih Tuhan. Dunia bergerak sangat cepat. Tanpa saudara dan saya sadar kita sedang bergerak ke metaverse. Kita gak pernah tahu pergerakan ini. Cepat sekali teknologi bergerak. Kalau kita ketinggalan, bahaya saudara terkasih Tuhan. Nah banyak anak-anak Tuhan gak aware situasi seperti ini. Gak aware. Mereka tidak bisa memaknai perubahan. Makanya ya seperti 5 gadis yang tidak bijaksana itu. Leha-leha aja. Menikmati aja, tidak mengisi pundi-pundinya dengan minyak. Padahal sang mempelai kapan waktu pun dia bisa datang. Kadang kita terbuai dengan situasi ini. Saudara, woi bangun. 2 tahun ini kita sudah diizinkan Tuhan untuk melewati satu masa di mana kita semua dididik oleh Tuhan. Inilah saatnya kita untuk bangkit. Inilah saatnya kita untuk kembali bersinar. Kita yang sudah melewati 2 tahun di masa kepompong ini saudara. Saudara dan saya harus keluar menjadi kupu-kupu yang, jangan lucu dong, kuat. Muka-muka begini kok lucu. Emang lucu banget. Ya apalagi kalau nanti dibuka maskernya, ini senyum-senyumannya kan lucu banget gitu ya. Karena kebiasaan pakai masker, ininya hitam, ininya putih. Kan lucu. Cute. Menggemaskan.
Ya, kita harus menjadi berkat saudara. Masa-masa online udah harus kita tinggalkan. Ruko Roksi menantikan kehadiranmu. Untuk bersama-sama memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan. Masa-masa online sudah kita tinggalkan. Ini saatnya kita kembali bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bersekutu bersama untuk fellowship. Karena kita tahu 2-3 orang bersekutu Tuhan hadir. Betul, dalam Zoom juga Tuhan hadir. Betul, tetapi kalau ketemu saudara seiman di tempat ini kan asik banget. Saya masuk aja ke ruangan ini, tadi di pintu depan langsung ketemu Thomas. Udah lama saya gak ketemu dia. Rambutnya model baru. I'm happy, saya senang ketemu dia. Dia menyapa saya dengan sukacita. Hai bro, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Tos-tosan begini. Ya. Ketemu Ci Caroline, kita ketemu Pak Paulus, ketemu teman-teman yang I'm so happy. Karena memang seharusnya ini yang kita sudah jalankan. Ini betul masa transisi, saya tahu ini kali ketiga PD ngumpul. Kedepannya kita akan terus sama-sama. Mari ayo datang ke tempat ini. Untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Supaya api roh kita dibakar lagi. Persekutuan dalam Kristus bersama dengan saudara seiman. Itu akan mendatangkan berkat untuk setiap kita. Jelas ada ayatnya, Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya jika saudara seiman hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Hidup saudara dan saya harus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Api roh kita harus menyala-nyala. Dan teladan api roh yang menyala-nyala jelas saudara bisa lihat. Para nabi, orang-orang kudus dalam kitab suci, Santo dan Santa dan terutama Bunda Maria, Santo Yosef dan tentunya juga Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau api rohnya Tuhan Yesus gak menyala-nyala, gak ada tuh peristiwa keselamatan. Dia gak akan berjuang untuk mencintai saudara dan saya. Kalau api rohnya gak menyala-nyala. Dan saudara lihat karena api roh Yesus yang menyala-nyala. Dia berikan rahmat untuk setiap kita. Supaya kita boleh beroleh jaminan kehidupan. Jaminan pekerjaan, jaminan masa depan, jaminan kehidupan di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Dan hanya orang yang mau memiliki roh yang menyala-nyala, yang bisa meresponi, yang bisa mendapati janji firman Tuhan tergenapi di dalam kehidupannya. Dan saudara, kita semua dan Selo adalah umat pilihan Tuhan. Hati Tuhan ada di hati kita semua. Malam hari ini bagian kita adalah meresponi. Tuhan saya mau api roh saya menyala-nyala. Dan sebagai statement terakhir, ayat firman Tuhan yang terakhir. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama karena 3 poin tadi mendahului apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Imamat 6, 12 sampai 13. 2, 3. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu, Tiga belas. Sahabat-sahabat yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita percaya kehidupan kita adalah perjamuan kita bersama dengan Tuhan. Our communion with God, persatuan yang intim yang kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu kok, dengan segala kelemahan diri kita, kita bisa tercerai-berai. Tuhan tahu kok, dengan semua kelemahan diri kita, kita gak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tahu kok, tanpa Roh Kudusnya, kita tentunya masih hidup di dalam dosa. Makanya dia janjikan penolong dan penghibur. Dan syukur kepada Allah, penolong dan penghibur itu ada di dalam hati kita. Cuma seringkali kita gak mau kerjasama. Kita selalu mengandalkan kekuatan pribadi kita. Kita mengandalkan diri kita yang sangat terbatas. Sehingga kita melupakan di dalam diri kita ada kuasa
yang tidak terbatas. So malam hari ini sahabat-sahabatku terkasih Tuhan, firman Tuhan mau mengajak setiap kita supaya kita tidak padamkan roh, supaya kita tetap semangat untuk menjalani hidup ini, supaya hidup kita tidak tergantung sama keadaan di luar, tetapi kita percaya kita bergantung hanya kepada kuat kuasa Roh Kudus. So malam hari ini sahabat-sahabatku terkasih Tuhan, firman Tuhan jelas katakan, jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan malas untuk bekerja, jangan malas untuk berusaha, jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk baca firman, jangan malas untuk pujian penyembahan, jangan malas untuk persekutuan doa, jangan malas untuk perayaan syukur Ekaristi. Jangan malas untuk pelayanan. Karena orang yang rajin mengerjakan semua itu, rohnya menyala-nyala. Dan waktu rohnya menyala-nyala, firman Tuhan jelas katakan, kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau buat, aku memberkatinya. Ada berkat penyertaan Tuhan, ada berkat perkenanan Tuhan. Dan malam hari ini kita sungguh-sungguh mau membangun sebuah koneksitas pribadi kembali dengan Tuhan. Mungkin kita ya udah terlalu sibuk lah. Terlalu sibuk pelayanan online jadi udah gak ada apinya gitu. Udah gak ketemu orang, udah gak ada apinya. So malam hari ini, let it flow. Keluarkan itu. Api yang ada di dalam dirimu, saudara terkasih Tuhan. Roh Kudus built in dalam diri saudara dan saya. Ini waktu saudara untuk mengizinkan Tuhan bekerja. Untuk mengizinkan Tuhan mengisi hati saudara dan saya tentunya. Dengan kekuatan Roh Kudusnya. Supaya waktu engkau pergi meninggalkan Ruko Roksi, saudara pergi meninggalkan Zoom dan YouTube, semangat roh itu engkau bawa untuk menceritakan tentang betapa ajaibnya Tuhan yang kita sembah. So untuk itu mari setiap pribadi bebaskan hatimu, pandang kepada kerahiman Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, berdiskusi, ngobrol, berdinamika sebebas-bebasnya dengan Tuhan. Curhat sama Tuhan kalau perlu. Mau nangis silakan nangis. Orang nangis bukan orang lemah. Tapi orang nangis adalah orang yang mengandalkan dan memerlukan pertolongan Tuhan. Yang bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Inilah saatnya setiap pribadi yang ada di ruangan ini, Zoom dan di YouTube. Kau sadar akan janji firman Tuhan. Tentang betapa hebatnya hidup saudara. Betapa hebatnya masa depan saudara dan saya. Betapa luar biasanya janji-janji firman yang Tuhan taruh dalam hati dan hidup saudara yang akan tergenapi jika engkau mengambil bagian di dalam karya Tuhan ini. Jangan biarkan hidup saudara tergantung pada keadaan yang terjadi. Tapi izinkan hidup saudara dan saya tergantung kepada janji firman Tuhan yang akan bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Minta Roh Kudus mengalir saat ini secara pribadi. Bercakap-cakaplah secara pribadi dengan Tuhan. Saya akan membawakan doa lewat pujian ini. Jika saudara rindu untuk membuka hati, angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus melawat hidupmu malam hari ini. Kembali membakar, menyemangati, dan memberi kehidupan di hati yang sudah hampir lumpuh dan mati itu. Hati yang kering, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Malam hari ini engkau akan alami kepenuhan itu. Haleluya. Mari mengalir Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Untuk setiap luka, minta Roh Kudus pulihkan dan jamah engkau malam ini. Pulihkan, mengalirlah, untuk segala kekecewaan, untuk segala perilaku-perilaku buruk. Minta Roh Kudus ambil alih.
di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Bagaikan tanah kering, kami rindu aliran sungai-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Dengan tangan yang terangkat kami katakan kami rindu. Hadir-Mu Tuhan, memulihkan jiwa. Haleluya. Hapuskan air dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Mengalirlah, mengalir. Ya Roh Kudus, lawat setiap kami, baik yang ada di ruangan ini, yang ada di Zoom maupun di YouTube. Engkau yang tidak dibatasi oleh kuasa dimensi apapun. Kami mohon Tuhan, pulihkan kami. Dalam nama Yesus mengalirlah, mengalir. Haleluya. Mari mengalir, mengalirlah di tempat ini. Lakukan terobosan-terobosan yang baru Tuhan di dalam hidup kami. Mari mengalir, mengalir, mengalir. Selawat kami masuk hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah dengan api Roh-Mu terjadi Pentakosta yang baru di tempat ini. Mengalirlah Roh-Ku, pulihkanku. Kami bangkit berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Dan lebih tinggi lagi, dalam nama Yesus kami mohon, mengalirlah. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir, mengalir di tempat ini. Mengalirlah Roh-Ku, pulihkanku, pulih. Ini kami umat-Mu Tuhan, mengalirlah. Kami mohon Tuhan. Mari mengalir, mengalir. Pulihkan, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah. Dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan, jamah, lawat, pulihkan, sembuhkan, dan bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Oh Roh-Ku, pulihkan, pulihkanku, pulihkan kami Tuhan, pulihkanku. Haleluya. Ini ya bala-bala-bala-bo. Ini bala-bala-bala-bala-bala-la-la. Ini ya bala-bala-bo.
Hati yang sudah terlalu lama tidak menyembah, mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Ini ada malalala, ini ada malalala, ini ere di arabo, ina baba para lala, shikina bala 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 lolo lolo lolo. Mayara basikina balalala, hallelujah, hallelujah. Shikina balabalala, holy, holy Lord. Ini mayarana sena, ini ara mayarana sena, oh, hallelujah. Dengan penuh kerendahan hati dan hati yang hancur Tuhan, setiap kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, kami mengakui kelemahan kami mengakui dosa, kesalahan dan pelanggaran kami mengakui kesombongan kami mengakui kealpaan kami Tuhan. Kami terlalu sibuk untuk melihat keadaan, tetapi sesungguhnya kami tidak waspada dan berjaga-jaga, sehingga kelemahan dalam roh kami ini terjadi. Kami malas, kami nggak peduli dengan Tuhan, dengan cara hidup kami yang tidak tertib, tidak menuruti kehendak firman-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami perlu belas kasihan-Mu Tuhan, untuk memulihkan hati kami. Kami yang berdosa ini, kami yang bercacat celah ini, kami yang arogan ini Tuhan. Kami perlu belas kasihan dan kami perlu hadir-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Ambil alih roh, jiwa dan tubuh kami malam hari ini Tuhan. Untuk kami kembali dibenarkan di dalam pandangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami rahmat kuasa pemulihan lewat penebusan di atas kayu salib Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Lewat rahmat pengurapan ilahi, lewat kuat kuasa Roh Kudus. Izinkan api roh kami malam hari ini menyala di dalam Engkau Tuhan. Dan kami bisa melayani. Roh kami harus menyala terlebih dahulu supaya kami bisa mengasihi dan mengampuni. Dan kami mohon rahmat kuasa Roh Kudus-Mu malam hari ini. Kami ambil keputusan perubahan dimulai dari diri kami. Pertobatan dimulai dari diri kami. Dan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu siap berubah. Siap memperbaharui diri. Supaya kami siap dipakai untuk menjadi agen-agen pembaharu dalam rahmat Roh Kudus. Tuhan, hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, hamba sangat mengasihi setiap pribadi yang hadir di ruangan ini, di Zoom maupun di dalam YouTube. Izinkan hamba-Mu berdoa dengan kuasa nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap pribadi-pribadi yang luar biasa ini Tuhan. Baik yang hadir onsite, YouTube maupun di Zoom. Hamba mohon kiranya belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan, hikmat, kebijaksanaan, otoritas firman-Mu, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan firman, damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan atraikan untuk setiap pribadi yang ada di ruangan ini, di Zoom maupun di YouTube, sama seperti Engkau memateraikan itu dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam kuat kuasa nama Yesus dan oleh kuat kuasa bilur-bilur-Mu. Untuk yang letih lesu dan berbeban berat, hamba berdoa kiranya pertolongan hikmat Roh Kudus senantiasa dinyatakan. Sehingga setiap yang letih lesu dan berbeban berat
boleh beroleh kekuatan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Hamba berdoa Engkau memberkati keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, investasi yang sedang dilakukan, maupun buat yang studi, sedang sekolah, Tuhan memberkati. Dan terutama berkat Tuhan dinyatakan dan dimateraikan untuk PDPKK Elsa di tempat ini. Rumah doa ini Tuhan, Engkau berkati. Supaya di hari-hari yang ke depan, ada banyak hati yang rohnya menyala-nyala, memutuskan untuk kembali bersekutu di ruangan ini. Tidak lagi online, tetapi offline, untuk sama-sama berbagi kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga, kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah api roh kami menyala-nyala, dan kami melayani Engkau di dalam kasih kami untuk-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa penuh puja-puji dan ucapan syukur kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau di sini tadi rasanya lebih semriwing ya, tahu nggak sih semriwing, ceres-ceres gitu gimana gitu loh, merinding-merinding gitu ya. Ada lucunya juga tadi, jadi kupu-kupu yang lucu. Segede ini kok lucu ya, enggak lah ya. Lucu banget. Ya, tapi puji nama Tuhan karena wajah-wajah yang penuh dengan air mata yang sembab. Haleluya, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Menangis bukan karena lemah. Terima kasih karena hari ini Tuhan juga banyak bicara ya. Saya tuh paling malu nangis sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau di kamar nangis jejeritan gitu, yang gak sih sampai lebay. Tuhan bilang ih lebay banget gitu ya. Kalau depan orang, depan umum saya suka ngerasa pokoknya nahan gitu ya. Nah bersyukur ini wajah-wajah yang sembab udah normal kembali. Nah ada yang nangis, singer kita juga ada yang ya mengalami zaman Tuhan. Makanya jangan pernah ada berpikir, wah orang PDKK suci-suci begini. Enggak Bapak Ibu, sama kita yang melayani itu sama-sama di proses Tuhan ya. Jadi enggak ada yang suci itu adalah Tuhan. Tapi kita disucikan oleh karena kasih setia dan belas kasih. Amin. Nah jadi kami mengucapkan terima kasih banyak buat adik kami Selo. Luar biasa Tuhan memakaimu hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui Selo itu tidak akan pernah sia-sia. Dan minggu yang akan datang pasti tempat ini akan penuh seperti dulu lagi. Bahkan sampai duduk di bawah, iya kan? Bila perlu ruko sebelah akan diterobos, haleluya. Iya Bapak Ibu, ya iman kan boleh dong kita beriman ya. Ini aja udah ada berapa nih? Kurang dari 2000 ya. Kurang dari 2000, nggak salah dong. Kurang dari 2000 ya kan. Ya begitu ya Bapak Ibu terkasih. Nah kini saatnya kita mau, tadi kan sudah diberkati Tuhan luar biasa ya. Kita mau juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan untuk Tuhan gak butuh persembahan kita sih. Untuk membantu pekerjaan Tuhan ya melalui komunitas PDKK Elsa. Amin. Nah sambil memberikan yang terbaik kita mau naikkan pujian ini. Ya. Bawa syukurku ke tempat kudus, ke tempat kudus. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu.
persembahanku, amin. Sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu panjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu, yes Lord, panjang hidupku, amin. Ya, kami minta waktunya ya Bapak Ibu. Ibu Yes yang kami kasih akan membaca pengumuman buat kita semua. Terima kasih Bu Efri, shalom semuanya. Terima kasih untuk Anshelo Ganda, Shelo untuk firman yang luar biasa. Saya sendiri yang hadir di tempat ini sangat diberkati lewat doa, lewat firman. Dan saya sendiri juga ditampar lewat firman. Karena kemarin diminta Cik Karol sebagai pagar doa dan saya beralasan, Cik Karol saya berapa hari ini lembur. Tapi emang iya sih Cik. Alasan lainnya sebenarnya males Cik. Dan firmannya luar biasa malam hari ini. Jadi teman-teman kalau hadir di tempat ini tadi apinya luar biasa. Besok minggu depan datang ya ke tempat ini. Semoga pelayanan Selo diberkati Tuhan luar biasa. Seperti biasa Selo di kemana-mana akan dipanggil Tuhan untuk melayani memberkati banyak orang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah mau hadir memenuhi ruko ini sehingga pembicara yang datang juga ngerasanya hidup di tempat ini karena kehadiran Bapak dan Ibu semua. Persekutuan doa selanjutnya masih secara hybrid, online maupun offline dengan tema Bangkit. Akan diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus pukul 19.30, firman oleh Saudara Elvin Suryawijaya. Pembicara akan hadir di ruko di tempat ini, maka kami mengundang Bapak Ibu yang sudah hadir dan teman-teman semua untuk bisa hadir di tempat ini. Untuk umat yang hadir secara offline atau onsite, wajib untuk scan Peduli Lindungi, mengisi daftar hadir, menggunakan masker dan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruang persekutuan doa. Bagi Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang memiliki talenta menyanyi dan ingin bergabung dengan tim pujian PDKK Elsa, dapat menghubungi Ketua Pujian Bapak Made atau Sekretariat PDKK Elsa Cikarang. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Yang mana? Pengumuman yang di layar, Pak Paulus, pengumuman yang di layar. Terima kasih semuanya, shalom, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih banyak Yen. Sorry Bapak Ibu karena kebiasaan online selama ini jadi yang ditayangkan yang di layar ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih Yen buat waktunya. Ya sebenarnya semua tim juga tertampar ya kan. Tapi nggak tahu deh yang online ketampar nggak sih hatinya. Kita emang ketampar-tampar rasanya seperti berdarah-darah gitu loh. Kenapa? Karena saya juga dari kemarin bilang sama Cik Carol, aduh saya lagi nih WL cari yang lain apa ya? Saya bilang ya. Ya karena kadang-kadang tuh ya manusiawi lah Bapak Ibu males juga gitu loh ya kan. Karena biasa di rumah pakai kaos, pakai celana pendek, tinggal online nyalain kamera udah deh. Kalau di sini kan kita harus preparation, puasa pula, doa lagi pribadi ya kan. Tapi terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan menegur kami dengan penuh cinta kasih. Semoga tim yang hari ini bergabungnya secara online tertampar juga dan mau datang ya. Bukan cuma tim, umat juga. Oke Bapak Ibu, nah kita siapkan hati kita dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan yang boleh disampaikan ke rekening persekutuan doa Elsa
Ya, Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kini kita mau mengakhiri pertemuan persekutuan doa kita malam hari ini. Kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh menegur kami dengan kasih. Firman-Mu membangkitkan api Roh-Mu yang selama ini semakin mengecil bahkan padam di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, mencintai kami, sehingga Engkau izinkan kami malam hari ini mendengar dan menerima firman-Mu yang meneguhkan dan membangkitkan semangat kami. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah api Roh-Mu yang kudus terus menyala dan semakin menyala di dalam hati kami Tuhan. Di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hanya percaya dan menatap kepada Engkau Allah sumber kekuatan kami. Apapun yang terjadi di sekitar kami mau berkata Engkau lebih besar di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah karena api Roh-Mu yang terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami boleh bersyukur, kami boleh bersuka cita, dan kami boleh mengalami damai sejahtera itu. Bahkan kami boleh membagikannya kepada setiap orang yang kami temui di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini menjadi titik balik di dalam kehidupan kami untuk kembali lagi menyala-nyala bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan atas kelalaian dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, pengampunan atas segala dosa-dosa kami, atas ketidaktaatan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah masing-masing, bahkan ada yang beraktivitas. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memerintahkan malaikat-Mu untuk menyertai kami. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa buat adik kami yang terkasih Selo Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memerintahkan pasukan malaikat Tuhan menyertai perjalanannya kembali ke Kelapa Gading, ke rumahnya, bertemu dengan istri dan keluarganya di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, minggu yang akan datang kami percaya tempat ini Tuhan yang mengundang umat Tuhan. Dan kami bersama-sama bersukacita kembali memuji memuliakan Tuhan dengan api Roh-Mu yang menyala-nyala. Terima kasih Bapa yang baik, doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita naikkan pujian penutup, kita berjoget, kita berkata jiwa kita bebas, terlepas. Karena apa? Karena api Allah yang menyala-nyala tadi di dalam hidup kita. Amin. Terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Bukan tinggi namanya, bukan ajaib namanya. Roh membakar setiap kaki. Amin. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalirlah, Mengalir rasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. tercurah kuasa
God bless you.